Asal-usul Batu Nek Jago. Cerita rakyat dari Dusun Pelanjau, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu kala, di Gunung Pelanjau, ada sebuah bukit kecil, yaitu Bukit Penambung. Tinggallah sebuah keluarga Dayak Kandayan atau Bakati yang rukun dan bahagia. Sang suami bernama Nek Jago. Dalam bahasa Melayu Sambas biasa disebut Nek Jage. Istrinya bernama Nek Kalamun. Mereka tinggal bersama anak dan menantunya. Anak perempuannya bernama Si Mabon Ampor dan menantunya bernama Si Empeng Basi. Beberapa lama kemudian, Si Mabon Ampor dan Si Empeng Basi menikah, lalu dikaruniai seorang anak laki-laki. Sebelum Si Mabon Ampor melahirkan, Nek Kalamun mempersiapkan satu buah tempat padi yang biasa disebut bau, yang dindingnya sangat kokoh dan terbuat dari kulit kayu yang tebal. Hai Nek Jago, suamiku, maafkan aku terpaksa menyuruhmu tinggal di sebuah bau. Tidak apa-apa, wahai istriku Nek Kalamun. Ini kulakukan demi cucu kita. Aku mengerti maksudmu. Segala sesuatu dilakukan atau dikerjakan oleh Nek Jago di dalam bau tersebut. Alasan mengapa Nek Jago tidak diperbolehkan melihat cucunya karena Nek Jago sebelumnya pernah pergi berburu di dalam hutan di tengah gelapnya malam. Nek Jago dan anjing peliharaannya kehabisan alat penerangan. Beliau kesulitan untuk berburu, bahkan untuk jalan pulang saja tidak terlihat. Nasib memang lagi sial kali. Minyaknya habis. Nek Jago dan anjing peliharaannya berjalan menyusuri jalan setapak di hutan dalam keadaan gelap. Dalam beberapa waktu lamanya, anjing peliharaan Nek Jago menggonggong keras di dekat semak-semak. Setelah dihampiri oleh Nek Jago, dibukalah semak-semak tersebut. Mereka menemukan jamur misterius yang menyilaukan mata, sehingga terang seperti menggunakan lentera. Namun, tiba-tiba terdengar suara misterius dari arah jamur tersebut. Cahaya apakah itu? Terang sekali. Nah, aku ada ide. Lebih baik cahaya itu aku jadikan alat suluh untuk aku berburu. Sebelum menggunakan jamur ini, kamu harus berjanji kepadaku. Janji seperti apakah itu? Berjanjilah untuk tidak menemui cucu kesayanganmu saat lahir nanti sampai dia berumur 7 tahun. Dan apabila kamu melanggar janji tersebut, maka cucumu akan tiada. Baiklah, aku berjanji akan menepatinya. Kemudian terjadilah perjanjian antara Nek Jago dengan penunggu jamur misterius. Di perjalanan menuju pulang, Nek Jago melihat hewan buruan. Nek Jago terheran-heran. Hewan buruannya mati seketika sebelum diburu saat terkena cahaya dari jamur tersebut. Lalu pulanglah Nek Jago ke rumah dengan hasil buruannya yang melimpah.
Setelah dia sampai di rumah, Nek Jago menceritakan kejadian tersebut ke istrinya dan anak serta menantunya. Di situ, Nek Kalamun sangat sedih dengan apa yang telah terjadi. Maka dari itu, Nek Kalamun berpikir bagaimana caranya agar janji yang dibuat suaminya tidak dilanggar. Maka dibuatlah lumbung padi atau yang disebut bau sebagai tempat persembunyian Nek Jago. Karena keinginan kuat, Nek Jago ingin melihat cucunya yang baru lahir. Takut nanti kejadian itu menimpa pada cucunya, sama seperti hewan buruannya, maka disembunyikanlah Nek Jago oleh istrinya Nek Kalamun ke dalam lumbung padi atau yang disebut bau. Bagaimana ya caranya agar aku bisa melihat cucuku setelah dia lahir ke dunia nanti? Aku ada ide. Sebaiknya aku membuat alat untuk melubangi dinding bau ini. Akhirnya, Nek Jago menemukan ide. Nek Jago yang merakit alat untuk melubangi dinding bau yang kokoh supaya dapat melihat sang cucu tercinta. Tak lama kemudian, istri si Empeng Basi yaitu si Mabon Ampor ingin melahirkan. Tak lama kemudian, lahirlah anak laki-laki. Nek Jago mulai membuat lubang pada dinding bau. Dari situlah awal mula keegoisan Nek Jago yang telah merasuki hati dan pikirannya tak terkendalikan. Bahkan Nek Jago melupakan janji di masa lalu. Cucu sering menghampiri bau tempat persembunyian kakeknya Nek Jago, membuat Nek Jago semakin gelisah hatinya ingin melihatnya secara langsung karena selama ini hanya bisa mendengar suara cucunya saja dari dalam bau. Pada akhirnya, dengan waktu yang lama hingga bertahun-tahun, lubang yang dibuat Nek Jago pun tembus, sehingga Nek Jago bisa melihat ke arah luar dan bisa melihat cucunya yang sudah bisa berjalan dan selama ini dirindukan. Setelah Nek Jago dapat melihat sendiri cucunya, Nek Jago merasa heran mengapa cucunya langsung jatuh. Namun cucunya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata yang mengakibatkan cucunya tidak bernyawa adalah cahaya yang masih memancar dari kening Nek Jago. Jamur itu masih menempel di dahi Nek Jago. Nek Jago sadar dengan hal itu. Ia segera ingin melepaskan jamur yang menempel di dahinya, namun tidak bisa. Jamur itu sudah menempel dan menyatu dengan kulit dahinya Nek Jago. Nek Jago sangat menyesal mengapa ia lupa dengan janji di masa lalunya. Tiba-tiba, hari pun menjadi gelap. Hujan turun dengan derasnya. Cepat buka bau ini. Ayah, tunggu sebentar. Aku akan membukanya. Maafkan kakekku, karena keinginan ingin melihatmu hingga kamu tidak berdaya. Singkat cerita, semua anggota keluarga Nek Jago setelah disambar petir, semuanya berubah menjadi batu. Kemudian, batu-batu tersebut berguling-guling terjun dari atas bukit, bawah bukit, ke arah sungai. Sampai sekarang, batu-batu tersebut menjadi keramat oleh penduduk setempat yang diberi nama Keramat Batu Nek Jago. Sampai sekarang, masyarakat Dayak yang domisili di Pelanjau dan sekitarnya meyakini tempat tersebut untuk membayar niat apabila sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan.